Halo semuanya, welcome back. Hari ini kumpul lagi barengan semuanya. Semoga bisa lancar, semua connectionnya nggak ada yang troubled. Saya mau ngecek dulu mikrofonnya masing-masing udah pada oke belum. Yang di Instagram semua suaranya oke. Instagram coba cek, kabarin yang Instagram. Halo Kak Japik, welcome. Selamat malam juga, ada Mas Santosa, ada Kak Yani, ada Kak Regina, terus juga Kak Ata juga sudah masuk. Sekarang di Facebook udah ada 15 orang. Kak Sri Mutia welcome, Kak Vicky. Terus sekarang aku nyalain live di TikTok juga. Jadi komplit ya. Ada 3 handphone, 1, 2, 3 gitu ya. Sekarang nyala barengan. Hopefully semua connectionnya bagus, lancar semuanya. Thank you. Oke, di FB udah jadi 25, di IG sudah ada 40 orang. Thank you semuanya. So welcome back di acara live kita pada malam hari ini. TikTok kalau ada yang masuk, mohon informasiin suaraku masuk apa enggak. Jadi kalau misalkan nggak ada suaranya ya TikTok ya, oke siap. Berarti yang di TikTok nih troubled nih, nggak ada suaranya. Halo Kak, tes TikTok suaranya dateng nggak? Ceki. Aku mau periksa dulu. Semoga di TikTok semua suaranya normal ya. Soalnya di sini normal suaranya. TikTok udah masuk. Oke, siap Kak. Ada Kak Anish. Oke, Kak Anish berarti Mbak Mala ya. Bentar, aku coba cek lagi. Kenapa sih ini kok suaranya nggak muncul ya? Ya udahlah, nanti aja. Jadi semoga suaranya cukup bagus ya, karena saya baru tes mikrofon lagi yang lain. Ya ini berarti ini mikrofonnya yang dipakai sama sekarang nih Facebook mikrofon suaranya bagus ya. TikToknya apa? TikToknya sama di oe.trt ya. Jadi silakan kalau misalkan Anda sekarang mau nge-live, ya saya akan usahakan untuk nge-live di 3 gadget sekaligus ya. Banyak banget soalnya. Congratulations kok katanya Kak Sheris, thank you. Live TikTok juga ya, sekarang kita live TikTok juga ya. Jadi kita biar lebih komplit. So welcome semuanya, selamat datang di acara live kita pada malam hari ini. Katanya suaranya bagus. Yes, aku tes pakai mic baru Rode NT USB ya, kecil tapi ternyata suaranya sangat bagus. Bahkan buat semulean juga keren ya. Jadi asik ya. Thank you semuanya. Jadi terima kasih atas responsnya. And so ngobrolin hari ini satu pengalaman aku yang cukup unik ya. Itu pas lagi merasa ditolak ya. Tadi aku kayak ada satu hal yang kayak aku lagi pengen banget gitu ya, kayak kolaborasi ya, kerjasama sama satu orang yang jadi ceritanya itu kayak di ghosting berasanya. Pertama soalnya dia bilang oke, saya mau coba dong diskusi sama kamu gitu ya. Udah ketemuan ngobrol nih, udah selesai ngobrol selesai, panjang kali lebar ya, terus kayak make interest gitu ya kan. Saya juga kayaknya nih oke banget, saya mau kerja sama kamu dong lebih lanjut, tolong kasih offeringnya ke saya gitu ya. Nah terus habis itu ketika udah dibilang nanti kita kasih offeringnya, terus ternyata pas lagi udah selesai dikabarin katanya ternyata nggak bisa gitu. Jadi sorry, saya belum bisa menerima case yang ini buat saya kerja sama kamu. Nah ketika belum bisa seperti itu, karena apa ya, mungkin karena saya seneng banget ya, karena orang ini kayak canggih banget gitu, bener-bener hebat. Jadi kayak baru ketemu sebentar tuh barengan sama Bro Andrew kemarin, terus dia bisa apa yang ngelihat sudut pandang tuh yang kita nggak lihat selama ini, terus kasih saran-saran ini. Wih kayaknya bagus banget. Jadi bener-bener menurut saya expert banget, dan kalau dia bisa bantuin di OE itu kayaknya bakalan seru banget gitu ya. Jadi aku sangat interest banget sama offernya dia awalnya. Terus jadi pas lagi udah sampai kayak gitu, aku bilang oke deh, ya udah aku mau kerja sama, gimana caranya, please kasih tau aku. Dia bilang nanti aku kabarin ya. Nah setelah didiemin sekitar 3 hari kemudian dikabarin sama staffnya, katanya ternyata wah nggak bisa nih kerja sama. Ya aku langsung sedih banget, kecewa ya, langsung merasa tertolak. Ternyata aku punya luka hatinya sendiri ya terkait dengan penolakan. Nah aku nggak tahu kalau misalkan teman-teman semua gimana. Apakah Anda juga punya gitu? Saya ternyata punya luka hati tentang penolakan gitu ya, dan ditolak itu nggak enak gitu rasanya gitu ya. Dan saya telusurin, ternyata langsung keinget banget peristiwa saya dulu pernah ditolak yang cukup signifikan. Waktu itu saya mau jadi nasabah Bank BCA. Saya pengen buka tabungan yang gold ya. Kalau Anda tahu tabungan gold BCA itu yang ada list warna goldnya di bawah. Jadi kalau warna atasnya biru, di sini ada goldnya.
Nah, list goldnya itu ternyata kalau misalkan Anda mau ikut tabungan yang BCA Gold itu harus punya saldo minimal 10 juta rupiah di rekening. Nah, waktu itu saya hidup memang lagi masih susah banget, jadi uang 10 juta tuh saya nggak punya. Nah, jadi saya bilang kakaknya, Kak, minggu depan saya ada uang masuk sih. Emang beneran mau ada uang masuk, ada transaksi sekitar 10 jutaan. Apa boleh Kak saya dibikinin live BCA Goldnya? Nah, ternyata kata dia nggak bisa. Maaf Pak, nggak bisa Pak. Emang nggak bisa kalau misalkan mau bikin, karena udah aturannya kami bahwa bikin BCA Gold ya harus saldonya tuh ada 10 juta gitu. Nah, jadi dulu tuh saya ngerasa kayak, gila masa buka tabungannya nggak boleh gitu kan, gue pengen nabung di sini gitu kan dulu ya. Jadi namanya anak masih muda, jadi ngerasain kayak ditolak tuh kayak sakit banget buat saya gitu ya. Dan ternyata saya nggak sadar rasa sakit itu masih ke bawah sampai sekarang. Rasa sakit akan penolakannya. Ya, jadi ketika pas lagi kemarin juga tiba-tiba dibilang, aduh maaf ya nggak bisa. Padahal saya udah berharap banget, Kak, sama banget kayak saya waktu berharap ketika Bank BCA itu saya pengen banget bisa buka tabungan di situ gitu ya. Tapi ternyata saldo saya nggak cukup. Terus saya jadi merasa kayak, aduh apakah karena saya nggak punya uang. Nah, terus jadi pas lagi ditolak, yang muncul saya langsung mikir, apa yang salah ya dengan saya? Apakah saya salah cara ngomongnya kah, cara penyampaiannya kah? Apakah karena ini kah, karena itu kah, karena ono kah, karena ini? Kenapa kok dia nggak mau bantuin kita sih? Padahal kemarin ngobrolnya tuh seru banget gitu. Aku bisa belajar banyak sekali, baru ketemu sebentar doang gitu. Jadi kayak aku saya masuk dalam mode pengharapan, ngomongnya sampai pakai aku ya. Nah, jadi saya masuk dalam mode pengharapan, jadi berharap banget gitu. Nah, ini yang paling memang ada dua hal ya, satu penolakan, satu lagi pengharapan. Seringkali ketika ada pengharapan besar dan ada kejadian penolakan, itulah yang bikin kita yang paling devastating ya. Rasanya tuh paling kayak ngunci banget di dalam bawah sadar kita. Dan kalau misalkan penolakan ini kita nggak beresin, bisa jadi itu kebawa gitu ke depan kehidupan kita gitu. Jadi kayak nyangkut terus rasanya. Ini jadi luka hatinya kita yang tanpa kita sadarin. Kadang kelihatannya kayak masalah urusan kecil ya, cuma masalah penolakan doang. Tapi bisa jadi karena penolakan seperti ini yang kebawa terus ke dalam bawah sadar kita, itu kalau nggak dilepaskan dia akan nyangkut terus gitu. Nah, jadi yang aku rasakan adalah begitu tadi ke-triggered, langsung aku cari tahu, telusurin apa sih emosinya gitu ya. Ternyata larinya karena yang di kasus di BCA itu gitu ya. Gara-gara nggak punya uang 10 juta ditolak. Nah, akhirnya aku lepaskan, akhirnya jadi ringan gitu ya. Oke, so hari ini tema kita adalah aku akan bantu untuk melepaskan semua reaksi penolakan yang pernah diterima di masa lalu. Ya. Jadi ada yang nanya gimana caranya buang lukanya gimana? Kalau luka trauma, Anda boleh banyak belajar di DOITRT yang di Instagram ya. Saya ada lebih dari 250 video membahas banyak luka emosi yang berbeda-beda. Tinggal cari sesuai temanya Anda aja, karena setiap luka emosi itu lain-lain. Ya, silakan cek di sana ya. Jadi aku invite buat teman-teman karena banyak banget yang baru sekarang start dari TikTok. Jadi please welcome buat teman-teman yang di TikTok. Kalau Anda mau belajar bagaimana melepaskan beban emosi bawah sadar, Anda masuk di Instagram kita ya. Karena di Instagram tuh kurasi IGTV tuh bisa panjang. Jadi live saya udah ada lebih dari 250 video bagaimana melepaskan beban emosi yang berbeda-beda. Jadi Anda bisa akses di sana, silakan buka saja ya dari IG langsung di IGTV saya. Instagram. Kalau Anda di TikTok, Anda tinggal masuk ke profile. Di profile di atasnya ada link tree-nya. Anda tinggal klik di situ, nanti akan disambungin linknya ke Instagramnya DOITRT ya. Jadi bisa seperti itu. Cara melepaskan emosi dan luka hati udah 7 tahun. Cari luka hatinya tentang apa, temanya di IGTV, lalu tinggal nonton aja ya. Dicicil, dilepas-lepaskan. Karena biasa luka trauma, luka hati itu beda-beda semua. Jadi hari ini kita akan bicara tentang luka penolakan. Ya, jadi coba diperiksa, dicek di dalam tubuh fisik Anda. Buat yang baru ngikutin aja ya flow-nya yang saya bilang. Kalau Anda ngikutin, Anda akan lepaskan sendiri emosinya. Perhatikan luka hati apapun. Bukan luka hati. Luka Anda terkait dengan penolakan. Apa sih yang paling Anda nggak sukai dari ditolak? Coba cari peristiwa ketika Anda pernah ditolak di masa lalu Anda. Coba perhatikan, cek rasanya apa. Ketika Anda ditolak, kalau saya rasanya yang paling gak nyaman tuh tadi, saya merasa terhina ya ketika saya ditolak. Kayak orang susah gak punya uang gitu, terus gak dikasih buka tabungan gitu. Itu bikin saya sedih banget gitu rasanya. Dan rasa itu terkunci gitu ya. Jadi kayak perhatikan deh, apa yang bikin rasa-rasa apa yang muncul ketika Anda mikirin itu. Oke, perhatikan semua rasanya.
Ya, dan semua hal yang ada, rasa penolakan ini yang di dalam tubuh fisik Anda, dan semua pemikiran, semua kalimat yang ada di belakangnya, ya, dan apapun yang menghalanginya. Perhatikan dalam diri Anda, semua rasa malu, kecewa, mungkin rasa pemikiran apa yang lainnya yang ada dalam diri Anda. Semua hal yang menghalangi Anda untuk melepaskannya, silakan Anda pejamkan mata sejenak, lihat ke atas, ke arah alis mata Anda. Semua janji, ikatan, sumpah, keterikatan, belenggu, kalimat, perasaan, ucapan, keputusan, ketidakingginan, ketidakikhlasan, semua keraguan, semua penyangkalan yang Anda ciptakan dalam kehidupan Anda, dan semua pengalaman yang pernah terjadi, peristiwa apapun, semuanya diterima, diikhlaskan, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan, semuanya. Tarik nafas pelan. Terima, tahan, ikhlaskan, dan lepaskan, hembuskan perlahan. Oke, sekali lagi, semua rasa yang ada di dalam tubuh fisik Anda yang masih tersimpan terkait dengan hal ini, kapanpun Anda merasakan penolakan dalam hidup Anda, dan penolakan itu menciptakan rasa yang lainnya di dalam tubuh Anda. Perhatikan semua rasa yang ada, semua pemikiran, semua rasa, semua yang ada dalam diri Anda yang tersisa, janji, ikatan, sumpah, keterikatan, belenggu, kalimat, perasaan, ucapan, keputusan, ketidakingginan, ketidakikhlasan, dan semua rasa yang lainnya yang mungkin ada yang dibutuhkan oleh tubuh fisik Anda untuk dilepaskan. Perhatikan semua rasanya, terima, ikhlaskan, tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, semuanya. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan, lepaskan, hembuskan. Oke, coba dicek lagi. Dan kapanpun Anda memiliki satu konsep tentang penolakan dan semua energi yang terkait dengannya, semua rasa Anda pernah tertolak di masa lalu, dan apapun yang Anda rasakan di tubuh fisik Anda yang tersimpan terkait dengan penolakan, semua yang ada di dalam diri Anda, semua diterima, disadari, diikhlaskan, dilepaskan, dicabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, semuanya. Tarik nafas pelan, tahan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan, hembuskan. Dan semua yang tersisa, semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan, semuanya. Terima, tarik nafas pelan, tahan, ikhlaskan, dan lepaskan, hembuskan. Oke, coba dicek apa yang dirasakan sekarang buat teman-teman yang udah melepaskan. Coba periksa ya. Cara melepaskan emosi dan luka hati 7 tahun, katanya Kak Dingse. Oke, cara ngelepasinnya ya yang tadi ya saya udah kasih tahu. Oke, ini ternyata banyak catnya yang dibawa tenggelam. Sekarang juga masih muda kok katanya. Insecure ya coach. Bukan insecure, kayak lebih arah lukanya itu kayak kesedihan ya karena ditolak gitu ya. Insight lagi nampol, terlihat sepele tapi numpuk jadi hal besar. Thank you Kak Disa. Betul, kadang-kadang kita nggak mereksa gitu. Mungkin masa kecilnya selalu dapat yang diinginkan dulu, jadi sering kali ditolak berasa sakit hati. Bisa juga ada yang seperti itu. Tapi saya memang masa kecil saya merasa diri saya itu karena dari keluarga yang nggak punya. Teman-teman saya banyak yang kaya ya, penghasilannya tuh besar-besar. Saya di sekolahan mungkin saya yang termasuk golongan yang susah hidupnya gitu ya. Kalau dibandingkan mereka, karena mereka semua ya buat cari duit tuh gampang gitu ya, karena anak-anak orang kaya semua gitu. Jadi saya sering kali ketika ngeliat mereka tuh sedih gitu. Aduh, kok mereka kayak enak banget ya, ada sopir segala macam, terus ada yang nganterin, ada susternya gitu. Tapi kalau saya selalu kayak nggak punya yang bantuin kayak gitu ya. Jadi kayak sering kali ngerasa sedihnya di situ justru. Ya, jadi ketika sulit saya harus naik sepeda sendiri ataupun kadang saya harus jalan kaki gitu ya, dan sering kali saya harus jalan kaki gitu. Nah, jadi kayak ketika seperti itu banyak beban rasa sedihnya di masa lalu, sehingga ketika ada penolakan itu kayaknya combo gitu ya, jebret gitu ya. Bagaimana cara buat anak saya nggak marah-marah lagi? Bisa Anda belajar sistemnya melepaskan emosi, ya nanti Anda bisa bantu melepaskan emosinya si anaknya. Oke ya, kalau melepaskan emosi sendiri gimana? Anda tinggal cari di beban emosi apa yang Anda punya, Anda tinggal nonton aja di live IG kita ya, di IGTV. Jadi silakan, pengharapan besar menimbulkan kecewa yang besar. Betul banget, Ci Cherish. Oke, bagaimana mengetahui pikiran kita dengan sadar, padahal pikiran ini nggak mikir apa-apa, tapi kok berpengaruh ke fisik? Maksudnya gimana ya? Ini pertanyaannya aku agak membingungkan. Oke. Saya mengetahui pikiran kita dengan sadar, padahal pikiran lagi nggak mikir apa-apa, tapi kok berpengaruh ke fisik. Berarti itu ada emosinya, simplinya begitu. Emosinya tersimpan, jadi bukan pikiran tapi emosi. Jadi emosi yang tidak terdeteksi. Ini disebutnya, saya sebutnya unidentified emotion. Ya, lebih tepatnya apa ya kalimatnya? Nanti deh. Ya, intinya adalah dia ada emosi yang tidak terdeteksi sama Anda. Jadi dia kayak nggak ketahui, dia ada tapi Anda nggak tahu namanya apa.
Sendawa kencang berkali-kali. Oke, bagaimana menolak? Kita menolaknya. Maksudnya gimana ya? Oke, aku lihat langsung ke bawah deh. Bagaimana pendapat Koko tentang depresi, stres, dan keadaan penolakan, kegagalan lingkungan dikarenakan suatu hal gaib bisa sembuh atau percaya atau tidak? Walaupun saya ngerti dan paham, tapi saya nggak bahas itu di sini ya, karena saya nggak mau di OITRT jadi urusan soal gaib-gaib ya. Jadi saya akan lebih ke arah yang teknis-teknis detailnya. Jadi saya akan bahas secara teknologi pikiran aja. Ya, jadi banyak sekali orang ketika mereka meyakini sesuatu hal gaib kalau dari sisi pikiran ya, akhirnya mereka jadi yakin sehingga hal gaib itu justru jadi kayak datang dalam kehidupan mereka karena mereka yang mengundangnya, tanda kutip. Jadi kelihatannya kayak gaib padahal sebenarnya enggak. Nah, jadi seperti itu. Nah, hal gaib ini seringkali mereka ya dianggapnya gaib. Jadi akhirnya karena mereka percaya itu terjadi dalam hidupnya. Kalau banyak orang yang istilahnya nggak percaya gaib gitu ya, terus kayak mereka tuh strong banget berpegang teguh sama imannya mereka, sehingga akhirnya semua hal gaib yang dikirimin itu kayak nggak berfungsi buat mereka, seolah-olah kayak dulu mungkin kalau Anda tahu salah satu kejadian yang kayak ada orang yang sangat dibenci banget, terus waktu itu banyak yang berkumpul, katanya sih ahli-ahli kebatinan gitu pada kumpul semua rame-rame, terus kayak mau nyerang orang ini, tapi ternyata orang ini malah nggak kena gitu ya. Jadi karena saking dia berpegang teguh sama imannya dia, dan juga orangnya kayak bener-bener ya kayak kuat banget gitu ya, nggak percaya akan hal itu. Nah itu akhirnya jadi secara nggak langsung dia sendiri yang menciptakan mekanisme di dalam tubuhnya yang akhirnya melawan semua hal gaib yang dilemparkan ke dia, walaupun orang udah bersatu padu nih mau nyerang dia gitu ya. Saya merasa stuck di hidup dan hubungan, bagaimana biar plong? Silakan lihat di IGTV kita, ada videonya tentang hubungan dan juga tentang kehidupan. Silakan dicari, jadi Anda bisa langsung melepaskannya sesuai dengan temanya ya. Kalau sekarang hari ini tema kita kan lagi tentang penolakan, jadi kita bahas tentang ini. Oke ya, Coach kelas kapan ada lagi? Kelas terdekat adalah di TK Advance. Jadi buat yang mereka sudah pernah ikut di TK 1 bisa ikut ke sana. Kalau sekarang saya baru buka kelas private doang ya. Jadi maksudnya bukan kelas sih, coaching private ya. Kebayang semua penolakan dari pas mantan, pas minta balikan. Yes, kadang-kadang juga itu sesuatu yang menyakitkan ya, ditolak mantan, apalagi minta balikan lagi ya, di ibaratnya kayak aduh, kayak kita udah ngemis tapi masih ditolak juga. Nah itu kalau ada pengalaman seperti itu ya, perhatikan semua rasa penolakan yang tersisa di dalam tubuh fisik Anda. Jikalau ada, perhatikan semuanya, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, tarik nafas, tahan, cabut batakan, tidak katakan, lepaskan semuanya, hembuskan perlahan. Oke. Padahal dikiranya saya menolak dia ya, padahal kan mamanya lagi kerja, semuanya lagi saat itu pada kerja. Maksudnya gimana nih? Oke. Aku punya anak pertama umurnya 9 tahun, dia muda marah banget. Emang dulu dia pernah saya titip ya, terus abis itu dia merasa bahwa saya menolak dia. Bisa jadi Kak, kadang-kadang seperti itu ya, namanya anak kecil, ada peristiwa yang biasanya bikin dia jadi trauma gitu ya. Kadang-kadang kita traumanya kita kan nggak tahu ya, seringkali kita punya traumanya masing-masing gitu ya di dalam kehidupan kita. Nah, trauma jatuh naik motor juga sama seperti itu juga ya, caranya kita perlu melepaskan dulu. Mungkin ini bisa jadi tema besok ya, kita bahas ya tentang trauma kecelakaan ya, nanti kita beresin lagi. Jadi terima kasih loh buat sarannya. Tolong di notes dong anak IC, nanti ingetin aku ya. Cara lupain pernah bertengkar sama orang sampai ditunjuk jarinya ke muka, telunjuknya keinget terus. Dilepasin aja Kak, itu gampang banget. Kalau Anda pernah ikut di TK, Anda bisa langsung lepaskan sendiri. Anxiety disorder gimana? Anxiety selalu yang ditanyakan secara umum. Banyak klien kita yang dari anxiety sekarang udah free banget, total free ya. Anxiety itu selalu terdiri dari emosi yang bukan hanya satu. Orang kadang ngeliat anxiety itu sebagai satu topik doang anxiety, tapi enggak, anxiety itu muncul dari banyak topik kecil yang ada. Nah, topik kecil ini dibereskan semuanya, dilepaskan semuanya. Biasa bisa selesai dalam 1 kali sesi, ya kalau private session, ya. Tapi seringkali juga kadang-kadang ada yang butuh sampai 2 sesi atau 3 sesi. Jadi
kurang lebih sekitar segitu. Tapi sering banget, kebanyakan satu sesi mereka bisa lepaskan yang paling beratnya, anxiety-nya. Habis itu mereka bisa lanjutin sendiri melepaskan beban emosinya, karena skill di OA adalah skill yang Anda bisa pelajari. Anda sekali belajarin, Anda bisa melepaskan beban emosinya sendiri. Jadi Anda nggak perlu bergantung sama saya. Banyak banget nih yang ikut kelas kemarin, mereka sudah melepaskan emosinya sendiri ya, tanpa harus dibantu oleh orang lain. Jadi Anda pun kalau misalkan ada emosi Anda banyak, tapi Anda bisa lepaskan sendiri tanpa Anda harus cari orang yang bantuin Anda gitu ya. Misalkan malam-malam tiba-tiba Anda kepikiran ini, kepikiran itu, overthinkingnya muncul, Anda bisa buang sendiri ya secara instan. Itu skill yang paling perlu banget buat dalam kehidupan tuh kita perlu miliki. Kenapa? Karena malam-malam kita mau cari siapa, mau telepon orang suruh bantuin kita, mau curhat kemana gitu ya. Nah itu akhirnya jadi sulit sendiri. Nah sedangkan kalau misalkan Anda punya skillnya untuk bisa ngebuang semua beban emosinya keluar dari sistem Anda bisa lakukan sendiri di rumah ya, tanpa Anda harus ngerepotin orang lain malam-malam, atau tanpa Anda sendiri harus repot nyari orang lain malam-malam. Ya, jadi banyak banget yang sekarang mereka sudah melepaskan beban emosinya sendiri. Jadi untuk anxiety, apa resepnya buat Anda bisa bebas, lepas total? Ya, paling gampang ya nomor 1, Anda perlu untuk bisa belajar melepaskan emosinya sendiri. Ya, sehingga kalau misalkan muncul, tinggal dibuang, tinggal dibuang, tinggal dibuang, tinggal dibuang, tinggal dibuang. Ada kelas khusus untuk permasalahan pernikahan nggak? Ada, itu di kelas di TK Advance. Ya, di TK Advance kita ngebahas khusus 1 harian. Kelas yang 1 harinya itu untuk spesial di masalah pernikahan ya, hubungan rumah tangga. Kalau mau ikut private gimana? Silakan klik di link tree saya ya, di situ ada bisa kontak ke situ ya. Gimana cara buang overthinking? Overthinking juga sama. Ketika Anda punya skillnya, Anda pecahkan untuk overthinkingnya. Intinya gini, emosi yang Anda rasakan berat itu bukan cuma satu emosi, biasa sudah kumulasi dari berbagai emosi yang ada. Caranya gimana? Anda pecahkan emosinya, terus Anda habisin semua satu-satu, dihancurin semuanya. Nah, seringkali orang sibuk ngurusin satu tema besarnya doang, tapi sebenarnya enggak. Dari satu tema besar ada kecil-kecil kroni-kroninya ini yang perlu diselesaikan. Jadi itu yang dibuang-buangin sampai ketika terbuang nanti akan jadi ringan semuanya, jadi happy. Ini udah ada yang cikiu-cikiu masalah pernikahan dan rumah tangga nih, Ci Email ya. Ini artis yang kalau di TikTok Anda sering lihat ya, itu tuh tampangnya manusianya yang ada di sini ya. Oke, jadi ini real story, true story ngeberesin beban emosinya dia sendiri. Oke, kalau stress, anxiety, cemas dipengaruhi dari kualitas makanan nggak kok? Karena pernah baca buku stress, cemas, anxiety dipengaruhi dari kualitas makanan. Kualitas makanan mungkin bisa mempengaruhi ya, tapi saya menemukan banyak orang yang anxiety-nya dilepaskan selesai, bahkan mereka tidak mengubah lifestyle makanannya mereka. Jadi kalau misalkan dibilang karena makanan, mungkin bisa juga, tapi lebih menurut saya lebih dominan adalah karena memang masalah di emosinya yang tersimpan, itu yang bikin anxiety. Jadi urusannya sama makanan bisa jadi ada, tapi kalau urusannya sama emosi, saya boleh kasih keniscayaan. Jadi kayak anxiety hampir pasti itu adalah masalah emosi ya. Jadi kalau misalkan Anda bereskan emosinya ya itu akan selesai dengan sendirinya anxiety-nya. Kalau misalkan makanannya Anda rubah, saya masih agak ragu akan, tapi harus lihat dulu penelitiannya ya, saya nggak bisa kasih kesimpulan. Karena ibaratnya saya cuma punya obeng, ya terus ada orang bilang, ini bisa juga lo pakai palu buat ngebuka itu misalnya. Ya saya juga nggak pernah coba, jadi saya nggak tahu. Ya tapi kalau dari pengalaman saya sendiri, Anda buka pakai tools ini, dia selesai gitu ya. Kalau cemas utama dari pikiran dan emosi, betul banget Kak Via, ya kalau dari pengalaman seperti itu. Terus saya mau ikutan kelas private anxiety, sama gak coach dengan psikosomatik? Psikosomatik itu adalah sakit fisik yang disebabkan oleh psikis ya. Jadi fisiknya itu kena gara-gara psikisnya kena menyimpan beban emosinya ya, seperti itu. Jadi anxiety sama psikosomatik itu beda istilahnya ya, dan beda juga definisinya. Kalau anxiety itu lebih ke arah kayak kecemasan kan, jadi seperti itu. Kalau mau kelas private silakan kontak ke Mbak Mala ya di 087 8-nya 4 kali 93838, atau Anda tinggal klik aja di bio di link tree-nya ya, di bio-nya saya. Jadi gimana buangnya emosi marah anak saya yang suka marah itu, Anda harus belajar caranya melepaskan emosi ya, sederhananya seperti itu. Karena kalau anaknya saya nggak bisa lepaskan, saya nggak menghandle klien anak. Karena sampai sekarang saya handle-nya lebih ke arah dewasa, minimal usia 18 tahun gitu. Thank you Kak. Jadi kalau misalkan mau belajar, Anda akan bisa bantu anaknya buat melepaskannya sendiri.
Musim kawin, musim punya anak, musim berseteru, musim berdamai katanya Ci Juli. Kapanpun ada musim di dalam kehidupan Anda terkait dengan musim-musim di keluarga. Semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan dan lepaskan. Oke, sip, mantap. So, semoga menjawab buat pertanyaan-pertanyaan hari ini. Besok kita akan live lagi dengan tema yang berbeda. Thank you ya. Pokoknya be happy selalu ya, dan lepaskan setiap beban emosinya. Jangan disimpan, dilepasin aja. Buat teman-teman yang di TikTok, please masuk di Instagram, nonton di IGTV ya, biar mantap. Kalau tiba-tiba pikiran psikopat terlintas, ya itu mesti dilepaskan ya, jangan sampai kesimpan. Cara handle emosi sama gak sih dengan cara handle kecanduan gadget? Sama. Kalau kecanduan gadget, kita bedanya adalah kita melepaskan semua kesenangannya. Jadi kenapa kita senang main game? Misalnya kayak saya bikin buku yang saya buat, namanya judulnya Dear Parents, Gamers Juga Bisa Sukses. Dear Orang Tua, Seorang Gamers Juga Bisa Sukses. Nah, kalau Anda baca itu, di situ saya banyak jelasin fondasi berpikirnya seorang gamers. Kenapa gamers itu kayak bermain game tuh suka banget. Karena mereka kecanduan dengan gamenya. Gamenya seneng, suka gitu ya. Nah, itu yang kita perlu untuk diketahui dulu langkah-langkahnya seperti itu. DOATRT itu apa sih coach? Ini teman-teman, sorry yang di Instagram sama Facebook saya jadi banyak edukasi ulang ya, karena banyak teman-teman yang di TikTok baru pertama kali, jadi masih banyak yang antusias buat nanya DOATRT itu apa. DOATRT itu adalah satu sistem untuk melepaskan emosi keluar dari tubuh fisik Anda. Ya, cara paling mudah Anda menyelesaikan masalah emosi, sederhananya seperti itu. Jadi biasa orang akan cenderung kalau ada emosi dibilangnya kamu harus belajar untuk mengendalikan emosinya, atau kamu harus belajar untuk melawan emosinya, atau kamu harus meredam emosinya, ya, atau Anda mesti meredam, memendam, melupakan, ya itu yang paling sering ya. Kalau ada masalah, lupakan saja. Atau diluapkan. Diluapkan itu misalnya kalau udah nangis, dinangisin aja terus, nangisin biar cepet habis gitu. Nah, tapi nggak habis-habis. Kalau Anda nangisin, Anda akan nanti next time lagi nangis lagi, 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 nangis lagi. Bagaimana caranya biar Anda bisa benar-benar selesai? Jadi begini, Bapak Ibu. Emosi itu anggap aja seperti mantan. Ya, kalau misalkan Anda punya mantan, entah mantan pacar ya misalnya, terus ada yang bilang, kamu kalau ada mantan nempelin kamu nih, barengan terus sama kamu, mantan kamu. Yang satu ada yang bilang, kamu harus memeluk mantan kamu. Ya kayak emosi harus dipeluk, ibaratnya mantannya harus dipeluk gitu. Berdamai dengan mantan kamu, berdamai dengan mantan gitu ya. Atau misalkan kamu harus dibilangnya mengendalikan mantan kamu, belajar mantannya dikendalikan. Atau belajar misalkan, jadi kan kita biasa mengendalikan emosi, berarti mantannya dikendalikan. Memendam emosi, mantannya dipendam, ibaratnya mulutnya dibekep, udah lu diam di samping gitu ya. Terus misalkan memendam, meredam ya sama ya, mengendalikan misalkan mantannya disihir gitu ya supaya bisa dikendalikan. Nah, jadi kalau mantannya sering bikin kamu sedih, kamu harus lebih kuat dari mantannya. Kita belajar untuk jadi lebih kuat sehingga kita melatih diri kita, otak kita biar lebih kenceng dibandingkan mantan kita. Jadi kalau misalkan mantan kita mau macam-macam bisa kita jitak gitu ya. Nah, jadi ibaratnya kalau emosi itu diibaratkan sebagai mantan gitu ya, Anda tinggal memilih mau barengan sama mantan terus atau mau Anda buang mantannya. Ya, kalau kata Civera, mantannya dibuang saja, betul sekali. Ya, Boki mana Boki? Karena ini takut saya tarik mantan saya kali ya ke sini ya. Si Boki lagi ada di kamar, saya lagi ada di depan gitu ya. Nah, jadi kan Anda perlu untuk bisa bagaimana melepaskan emosi. Jadi ibaratnya kalau ada mantan, ngapain harus dipelihara? Anda nggak perlu harus hidup sama mantan Anda setiap hari gitu ya. Anda buang saja keluar dari tubuh fisik Anda gitu ya. Jadi seperti itu. Boki lagi ada di kamar ya, jadi setiap hari kangen ya sama Boki ya. Oke, mantannya dibuang aja biar dapat yang baru, betul sekali. Jadi kalau Anda nggak ada yang gandulin, itu kayaknya santai aja gitu, ringan. Kalau Anda pernah nonton film Shutter, nah itu kurang lebih emosi tuh kayak begitu ya. Jadi saya rekomendasikan nonton film Shutter. Anda akan ngerti ketika mantan nempel terus tuh kayak apa gitu ya. Oke, malam juga Kak Purwa, malam Kak Mary, welcome semuanya. Yes, jadi buang aja, yes biar dapat yang baru katanya Kak Aldi, Kak Christine. Oke, so semua ya pemikiran yang muncul terkait dengan hal ini semuanya diterima, diikhlaskan, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan. Tarik nafas pelan, tahan, terima, ikhlaskan dan lepaskan.
Dan semua rasa yang tersisa, semua yang dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Hembuskan semuanya. Oke ya? Kesel kok kalau mantan pamer harta padahal sudah berusaha buang mantan. Berarti belum selesai tuh, ada emosi yang belum terbuang. Jadi nanti diberesin ya. Kalau dikejar-kejar mantan gimana? Makanya perlu belajar melepaskannya. Oke ya, so teman-teman thank you. Live yang seru buat teman-teman semua. Hari ini ada hampir 200 orang ya. Jadi senang banget ada teman-teman dari TikTok sekarang nambah ya, jadi hopefully lebih banyak lagi nanti yang bisa key in, kita sama-sama belajar melepaskan emosi. Thank you teman-teman semua, sampai ketemu lagi besok, see you again. Kita lepaskan emosi lagi jam seperti biasa 8.30an ya, karena saya suka geser-geser, suka jidat saya ya. Oke sip, thank you semuanya, be happy always, hidup jangan terlalu serius, karena terlalu serius nanti cepet mam. Nggak bisa dilanjutin deh ya, dadah.